Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Awalan hayabina nashkurullah ta'ala azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'man katsiratan. Sanian salatan wa salaman ila ruhina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafzi Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan yang kedua yaitu salat bertangkaikan salam kepada baginda ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlafazkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang dimana kita harapkan syafaatnya di kemudian akhir. Baik, perkenalkan, nama saya Wardah Afifah, Prodi Manajemen Dakwah semester 6. Di sini saya akan membahas makalah saya yang berjudul Bayi Tabung Menurut Hukum Islam dalam mata kuliah Fikih Kontemporer. Sebelum masuk ke pembahasan, adapun latar belakang dari bayi tabung menurut hukum Islam, yaitu tujuan utama dalam pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan, sehingga pernikahan tersebut menjadi keluarga yang seutuhnya seperti yang tercantum dalam dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun seiring berjalannya waktu dan di era globalisasi ini, kita tak jarang menemukan berbagai fenomena dalam segala hal, baik sosial, budaya, teknologi maupun hukum. Di era globalisasi ini juga mempengaruhi di bidang-bidang tertentu, khususnya di bidang kesehatan maupun kedokteran. Dengan ditemukan cara untuk membantu pasangan yang sulit untuk mendapatkan keturunan dengan cara yang alami, maka terjadilah yang namanya proses bayi tabung ini. Dan proses bayi tabung ini untuk memudahkan pasangan suami istri yang sulit mendapatkan keturunan, dan dapat dipermudah dengan cara kemajuan teknologi yang ada dalam bidang kedokteran ini, yaitu kehamilan di luar cara alamiahnya. Salah contohnya disebut bayi tabung. Akan tetapi bayi tabung ini besar kemungkinan untuk gagal karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain kelainan bawaan rahim, infeksi alat kandungan, tumor rahim, dan sebab operasi atau pengangkatan rahim yang pernah dijalani. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan teknik bayi tabung ini juga memiliki pengaruh dari kesehatan pasangan suami istri tersebut. Kemudian masuklah kita kepada pembahasan, yaitu apa itu pengertian dari bayi tabung. Bayi tabung ini disebut juga inseminasi buatan, merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu artificial insemination, dan dalam bahasa Arab disebut dengan al-taqih al-sinai, dan dalam bahasa Indonesia orang menyebutnya dengan pemanian buatan, pembuahan buatan atau penghamilan buatan. Terdapat dua definisi dari beberapa ahli, yaitu yang pertama, Jamalin Jannah memberikan pengertian bahwa bayi tabung ini adalah pekerjaan memasukkan mani ke dalam rahim atau kandungan seorang perempuan dengan menggunakan alat khusus agar terjadi pembuahan. Dan yang kedua yaitu dari Dr. Haji Akbar mendefinisikan bayi tabung ini adalah memasukkan sperma ke dalam alat kelamin perempuan tanpa persetubuhan untuk membuahi telur atau ovum si wanita. Nah, dari dua definisi yang telah disebutkan tadi, dapat kita ambil pemahaman bahwa inseminasi buatan ini adalah suatu cara untuk mempermudah kehamilan tanpa melalui persetubuhan atau coitus. Proses kerja inseminasi buatan untuk menghasilkan anak yang dilakukan tanpa persetubuhan dapat menggunakan teknik-teknik yang dipaparkan oleh beberapa para ahli, yaitu menurut fertilisasi in vitro, yaitu
mengambil sperma suami dan ovum istri, kemudian diproses di vitro atau di tabung tersebut, dan setelah terjadi pembuahan lalu ditransfer ke si wanita. Teknik ini dikenal dengan bayi tabung atau pembuahan di luar tubuh. Dan yang kedua yaitu menurut gamet intrafolopin dengan cara mengambil sperma suami dari ovum istri, kemudian setelah tercampur dan terjadi pembuahan, maka segera ditanam di saluran telur atau kata lain mempertemukan sel benih. Pada dasarnya program bayi tabung ini bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang tidak mampu melahirkan secara alami yang disebabkan karena ada kelainan pada tubangnya, baik itu seperti misalnya radang pada selaput rahim lendir, sperma suami yang kurang baik, tidak dapat diterangkan sebabnya, dan adanya juga faktor kekebalan. Dan ternyata program bayi tabung ini dapat membantu dan mempermudah pasangan suami istri untuk mendapatkan anak dan memberikan kebahagiaan pada pasangan suami istri yang menginginkan anak. Akan tetapi di balik ini semua, kebahagiaan itu nyatanya program bayi tabung ini menimbulkan permasalahan di bidang agama dan hukum. Nah, timbulnya persoalan ini disebabkan karena di dalam berbagai agama tidak dikenal anak yang dihasilkan dari teknik bayi tabung, tetapi yang dikenal adalah anak yang dihasilkan dari hubungan badan antara pasangan suami istri, sehingga para tokoh atau pemimpin harus mencari dan menentukannya di dalam kitab suci hal-hal yang bersangkutan ataupun hal-hal yang hampir sama permasalahannya dengan hukum bayi tabung ini. Nah, hukum positifnya di negara kita yaitu negara Indonesia yang mengatur tentang status hukum seorang anak ini yaitu dalam KUA Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan. Nah, di dalam kedua undang-undang ini tidak ada satu ketentuan yang mengatur secara tegas tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung, baik yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri, maupun yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri. Yang ada hanya mengatur pengertian anak sah, pengesahan anak luar nikah, dan pengakuan terhadap anak luar nikah. Nah, bayi tabung ini dikenal juga dengan istilah pembuahan in vitro atau dalam arti bahasa Inggris yang dikenal sebagai in vitro fertilization, atau dengan kata lain bayi yang dalam proses terjadinya ditempuh dengan cara inseminasi buatan, yaitu suatu metode dengan memasukkan sperma ke dalam kelamin wanita tanpa melalui senggama. Nah, Ali Gufron dan Adi Herusutomo menyatakan bahwa yang dimaksud bayi tabung adalah mani seorang laki-laki yang ditampung lebih dahulu kemudian dimasukkan ke dalam alat kandungan seorang wanita. Sedangkan menurut Raharjo dan Anwar, mereka mendefinisikan bayi tabung yaitu usaha jalan pintas untuk mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh yang kemudian dimasukkan ke dalam rahim ibu sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya dalam kehamilan biasa. Nah, yang terakhir menurut Zuhdi menyatakan bahwa ada beberapa teknik inseminasi buatan yang dikembangkan di dunia medis, antara lain yaitu dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian diproses di dalam viro atau tabung, dan setelah terjadi pembuahan kemudian ditransfer ke dalam rahim istri. Dari 3 definisi yang telah disebutkan tadi, menurut para ahli mengenai bayi tabung ini dapat diartikan bahwa bayi tabung itu dilahirkan sebagai akibat dari hasil proses pengambilan sperma laki-laki dan ovum perempuan yang kemudian dioplos di dalam sebuah tabung, dan setelah terjadi pembuahan lalu disarangkan ke dalam rahim si wanita atau si ibu yang mengandung sehingga dapat tumbuh menjadi janin yang sebagaimana pada umumnya. Nah, jadi bayi tabung ialah yang didapatkan melalui proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim sehingga terjadi embrio tidak secara ilmiah
melainkan dengan bantuan ilmu kedokteran. Artinya sel telur yang telah dibuahi oleh sperma yang telah dibiakkan dalam tempat pembiakan atau cawan yang sudah siap untuk diletakkan ke dalam rahim seorang ibu. Sedangkan proses terjadinya bayi tabung itu seperti ditulis oleh Ali Hasan bahwa untuk menjalani proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim perlu disediakan ovum atau sel telur dan sperma seorang ibu, dan sperma diambil dari evakuasi seorang ayah. Sperma tersebut diperiksa terlebih dahulu apakah mengandung benih yang memenuhi persyaratan atau tidak. Begitu juga dengan sel telur seorang ibu. Dokter berusaha menentukan dengan tepat saat ovulasi, yaitu bebasnya sel telur dari kandungan telur. Nah, kemudian apa saja dalil-dalil penetapan hukum bayi tabung? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 70 yang sekira-kira artinya yaitu, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua, dalil dari penetapan hukum bayi tabung ini adalah dalam Quran surah At-Tin ayat 4, yaitu yang sekira-kira artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan atau keistimewaan sendiri. Dalam hal ini, inseminasi buatan dengan donor itu pada hakikatnya dapat merendahkan harkat manusia. Kenapa disebut merendahkan harkat manusia? Karena sejajar dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang diinseminasi. Dan Nabi SAW bersabda, tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya atau sperma pada tanaman orang lain atau istri orang lain. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan dipandang sahih oleh Ibnu Hibban. Nah, adapun dalil yang ketiga yaitu hal ini sesuai dalam kaidah hukum fikih yang dimana hajat atau kebutuhan yang sangat penting diperlukan seperti dalam keadaan terpaksa, padahal keadaan terpaksa atau darurat tersebut memperbolehkan melakukan hal-hal yang terlarang. Sebaliknya, kalau inseminasi buatan atau program bayi tabung ini dilakukan dengan bantuan donor seperti sperma atau ovum, maka diharamkan dan hukumnya sama dengan zina. Dan sebagai akibat hukumannya, anak hasil inseminasi tersebut tidak sah dan nasabnya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya. Masalah bayi tabung ini atau inseminasi buatan ini telah banyak dibicarakan di kalangan Islam dan luar Islam, baik dari tingkat nasional maupun internasional. Misalnya, Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam muktamarnya dalam tahun 1980 mengharamkan bayi tabung dengan donor sperma. Kemudian lembaga fikih Islam, Organisasi Konferensi Islam mengadakan sidang di Amman tahun 1986 untuk membahas beberapa teknik inseminasi buatan dan mengharamkan bayi tabung dengan sperma atau ovum donor. Kemudian Kartono Muhammad, Ketua IDI atau Ikatan Dokter Indonesia, mengharap agar masyarakat Indonesia bisa memahami dan menerima bayi tabung dengan syarat sel sperma dan ovum dari suami istri sendiri, yaitu sel sperma dan ovumnya itu dari suami istri yang sah dan yang sudah menikah. Nah, yang keempat yaitu tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir menyiramkan airnya atau sperma pada tanaman orang lain atau istri orang lain. Ini berkaitan dengan hadis yang sudah disebutkan tadi, yang dimana hadis ini para ulama mazhab sepakat mengharamkan seseorang mengawini atau melakukan hubungan seksual dengan wanita hamil dari orang lain yang mempunyai ikatan perkawinan sah. Tapi mereka berbeda pendapat apakah sah atau tidak seorang pria mengawini wanita hamil dari orang lain akibat zina. Perbedaan pendapat di sini adalah yaitu menurut mazhab Hambali, wanita tersebut tidak boleh dinikahi oleh pria yang tidak menghamilinya sebelum anak yang dilahirkannya lahir, sebab pada masa itu dia dalam masa iddah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i membolehkan wanita hamil tersebut dikawini oleh orang lain yang tidak menghamilinya tanpa harus menunggu lahirnya bayi yang dikandungnya, sebab anak yang dikandungnya itu bukan anak dari laki-laki yang akan mengawininya tersebut. Karena itu adanya janin yang sama tidak adanya, sehingga tidak perlu adanya masa iddah.
Sementara Abu Hanifah membolehkan juga seorang mengawini wanita hamil dari zina dengan orang lain atau yang sah nikahnya, tetapi dengan syarat pria yang menjadi suaminya itu untuk sementara bayi yang dikandung lahir. Nah, kemudian apa saja jenis-jenis bayi tabung itu? Ada dilihat dari segi sperma dan ovum serta 4 tempat embrio yang ditransplantasikan. Bayi tabung terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, bayi tabung yang menggunakan sperma dari pasangan suami istri setelah embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Yang kedua, bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke rahim ibu pengganti. Dan yang ketiga yaitu bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovumnya berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke rahim istri. Yang keempat, bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor sedangkan ovumnya berasal dari istri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Yang kelima, bayi tabung yang menggunakan sperma donor sedangkan ovumnya berasal dari istri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti. Yang keenam, bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami sedangkan ovumnya berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Yang ketujuh, bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami sedangkan ovumnya berasal dari donor. Yang ketujuh, bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke rahim istri. Dan yang kedelapan, bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum berasal dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Nah, kemudian pembahasan hukum bayi tabung dan hubungan nasabnya. Bagaimana hukum bayi tabung itu dan bagaimana hubungan nasabnya? Dari beberapa jenis bayi tabung yang sudah disebutkan tadi, ada lima yang sudah teruji keberhasilannya, yaitu jenis yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ketujuh. Nah, dari yang kelima jenis ini dapat diambil pemahaman membahas 3 jenis, yaitu yang pertama, anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma dan ovum pasangan suami istri, lalu embrionya ditransfer ke dalam rahim istrinya. Meskipun persoalan anak menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia, khususnya suami istri yang mandul tetap berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan seorang keturunan dengan cara program bayi tabung ini. Nah, yang kedua yaitu anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang embrionya ditransfer ke dalam rahim ibu pengganti. Menurut pendapat para ahli, pada prinsipnya yaitu menyetujui penggunaan teknologi bayi tabung ini yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti, tetapi hasil ijtihad melarang penggunaan tersebut. Hal ini tertuang dari hasil ijtihad ahli fikih dari berbagai pelosok dunia Islam pada tahun 1986. Nah, yang terakhir yaitu anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan cara menggunakan sperma dan ovum donor secara tegas tidak ditemukan dalam Al-Quran, baik secara khusus tentang kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor dan ovumnya berasal dari istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Akan tetapi yang ada hanya larangan penggunaan sperma donor seperti terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 223 dan surah An-Nur ayat 30 sampai ayat 31. Nah, untuk mencegah sah atau tidaknya anak yang dilahirkan melalui teknik bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor, ovumnya dari istrinya, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri, maka dikemukakan pendapat dan pandangan lain, yaitu pendapat Qardawi yang mengatakan bahwa Islam telah melindungi keturunan, yaitu dengan mengharamkan zina dan pengangkatan anak, sehingga dengan demikian situasi keluarga selalu bersih dari
anasir-anasir asing. Maka Islam juga mengharamkan pencangkokan sperma atau bayi tabung apabila pencangkokan bukan dari sperma suami. Nah, Sabik mengatakan bahwa anak yang diproses melalui bayi tabung yang menggunakan sperma donor bukan anak zina sebab tidak melengkapi unsur pokok, yaitu bertemunya dua jenis alat vital si bayi dan anak si guru yang bersifat. Yang terakhir yaitu pembahasan apa saja faktor-faktor dominan yang menghubungkan anak bayi tabung kepada kedua orang tuanya. Nah, ada beberapa hal yang sangat dominan untuk menentukan hubungan nasab di antara anak yang lahir dengan proses inseminasi buatan kepada kedua orang tuanya, yaitu yang pertama, adanya ikatan perkawinan yang sah antara laki-laki dan yang diambil spermanya dengan perempuan yang diambil ovumnya, dan perempuan yang diambil ovumnya merupakan perempuan yang mengandung dan yang melahirkan bayi tabung. Hal ini sesuai dengan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, yang kedua, adanya sperma dan ovum yang menjadi embrio secara benar-benar dapat dipastikan berasal dari pasangan suami istri yang mengandung dan melahirkan tersebut. Nah, yang ketiga itu faktor yang paling menonjol hubungan nasab ke orang tuanya adalah alfirosi. Alfirosi ini adalah ibu yang melahirkan. Jadi, ibu yang mengandung dan melahirkan bayi tabung adalah ibu kandungnya. Dan hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah seorang wanita yang melahirkan. Nah, jika ada seseorang yang melakukan inseminasi dan berhasil hamil, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suami yang mengandung karena kandungan itu tidak berasal dan bernasab kepada yang mempunyai sperma, sebab dia tidak mengadakan hubungan seks dan perempuan yang mengandung atas dasar perkawinan dan tidak pula atas dasar wati syubhat, karena anak tersebut dinasabkan kepada yang ibu mengandung saja. Nah, adapun kesimpulan dari pembahasan yang sudah dibahas tadi adalah bayi tabung ini dikenal dengan istilahan pembuahan in vitro dalam arti bahasa Inggris, yaitu dikenal sebagai in vitro fertilization, atau kata lain ditempuh dengan cara inseminasi buatan, yaitu dengan metode memasukkan sperma ke dalam kelamin wanita tanpa melalui senggama. Nah, dasarnya program bayi tabung bertujuan untuk membantu para pasangan suami istri yang tidak mampu melahirkan secara alami yang disebabkan ada kelainan pada tubuhnya dan faktor-faktor yang mempengaruhi suami istri ini untuk tidak bisa melahirkan dan mengandung secara alami, yaitu baik dari faktor kesehatan, faktor kekebalan, ataupun faktor-faktor yang lain. Nah, dan ternyata dengan program bayi tabung ini mampu memberikan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang telah hidup bertahun-tahun dalam ikatan pasangan suami istri yang sah. Akan tetapi pasangan suami istri ini mandul atau tidak beranak untuk peluang besar mendapatkan keturunan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf, kepada Allah saya minta ampun, kepada teman-teman sekalian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.